Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman Pusat Kajian Konstitusi, kali ini merupakan podcast perdana dari Pusakwa atau Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Halo-Oleo. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Yesi Yuniarti sebagai salah satu anggota dari Pusat Kajian Konstitusi dan akan menjadi podcaster pertama di kesempatan kali ini. Nah, teman-teman konstitusi, kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya ada Bapak Laude Muhammad Taufik SHMH. Selamat sore, Pak. Sore. Nah, kali ini kami akan membahas terkait isu pengalihan status pegawai KPK, yakni problematika menjadikan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Nah, sahabat konstitusi, isu ini merupakan isu yang lagi hangat-hangatnya di tengah pemerhati hukum maupun masyarakat. Karena berbicara terkait KPK akan selalu menjadi topik yang menarik dan tidak akan ada habisnya. Nah, pegawai Komisi Anti Korupsi kini beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pengalihan status kepegawaian ini mengacu pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Juli 2020. Nah, teman-teman sahabat konstitusi, alih status kepegawaian ini pun banyak menuai pro kontra, khususnya di kalangan pegiat anti korupsi yang khawatir bahwasanya status ini akan mengikis independensi dari lembaga anti rusuh ini. Nah, teman-teman, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Laude Muhammad Taufik SHMH yang akan menilik lebih lanjut terkait persoalan ini. Nah, mungkin kedepannya saya akan lebih menyapa dengan sebutan Bang saja di Bang, supaya lebih akrab. Oke, pertanyaan pertama Bang, komposisi diskursus KPK ini pemikirannya tentang lembaga negara independen itu menurut Abang itu seperti apa? Baik, sebenarnya gini ya, lembaga negara independen itu hadir sebagai bentuk daripada kemajuan berpikir setelah penempatan terhadap proposisi fungsi negara pasca memasuki dimensi negara hukum yang modern dan jauh lebih kontemporer. Pasca berkembangnya pendapat tentang fungsi negara pada sudut pandang kontemporer tersebut, ada desakan untuk tidak saja memberikan sepenuhnya fungsi untuk melakukan pelayanan serta pelaksanaan kekuasaan negara itu pada lembaga negara konvensional, tetapi fungsi-fungsi seperti administratori, kemudian fungsi regulatori, fungsi advisory juga diidamkan untuk dilimpahkan kepada unsur lain dengan pengaruh daripada cara pandang yang demokratis. Maksudnya gini, bahwa pasca diakuinya konsep demokratis itu jauh lebih dalam penerapan sebuah konsep negara hukum, kemudian ada upaya untuk menyediakan ruang yang begitu luas kepada publik agar terlibat langsung dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan, termasuk juga membangun skema pengawasan yang jauh lebih baik. Nah, keberadaan lembaga negara independen adalah sebuah cara yang dimaksudkan sebagai upaya untuk melibatkan peran serta publik secara lebih aktif dalam pelaksanaan fungsi negara, bukan saja dalam konteks pengawasan, tetapi juga dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Oleh karena itu, kenapa kemudian lembaga negara independen ini dianggap sebagai salah satu cabang kekuasaan baru ya? Karena keberadaan atau eksistensi lembaga negara independen ini kemudian ditempatkan sebagai satu cabang kekuasaan tersendiri. Maksudnya ialah, dalam praktik terkadang kita menemukan bahwa lembaga negara independen ini tidak ditempatkan kepada satu cabang kekuasaan saja, gitu. Tetapi sebagai maksud untuk mengakselerasi pelaksanaan fungsi-fungsi negara, maka lembaga negara independen ditempatkan tidak secara struktural ya, tidak secara struktural berada di bawah cabang kekuasaan tertentu. Lazimnya kemudian disebutlah bahwa lembaga negara independen ini hadir sebagai cabang keempat.
Kalau kita ambil cabang konvensional kan hanya ada 3, legislatif, yudikatif, eksekutif. Lalu lembaga negara independen karena secara struktural tidak berada pada cabang kekuasaan tertentu, maka dianggaplah dia sebagai cabang baru. Sebenarnya kalau kita lihat secara substantif, keberadaan lembaga negara independen ini lebih fokus kepada fungsi. Sebagaimana kita paham ya, kalau dalam penilaian terhadap lembaga negara kan kita melihatnya itu ada beberapa terminologi untuk menilai eksistensi lembaga negara. Baik dari sumber kewenangan, kemudian dari sifat pelaksanaan fungsinya. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi sifat pelaksanaan fungsi, maka sebenarnya Komisi Negara Independen ini tergolong sebagai state auxiliary bodies. Dia membantu, keberadaannya atau kehadirannya itu bersifat membantu pelaksanaan kekuasaan utama. Nah, pasca hadirnya lembaga negara independen itu kemudian terjadi perbedaan pendapat ya. Banyak pakar yang menempatkan misalnya lembaga negara independen itu berada di bawah struktur eksekutif. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa demi independensi maka sebenarnya lembaga negara independen itu lebih proporsional jika ditempatkan di luar daripada 3 cabang kekuasaan. Nah, tetapi kalau kita concern pada fungsi ya, maka sebenarnya keberadaan lembaga negara independen ini tidak terikat pada aspek struktur, tetapi lebih fokus kepada aspek fungsinya. Karena keberadaan lembaga negara independen itu tidak dalam kualitas menyokong struktur tetapi memperkuat fungsi. Main state ordinary organs yang 3 cabang kekuasaan itu menjalankan fungsi konvensional, kemudian lembaga negara independen atau the Independence Agency kemudian hadir untuk mengakselerasi pelaksanaan fungsi konvensional itu dengan karakter state auxiliary bodies-nya. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks teori, maka keberadaan lembaga negara independen itu harus dilihat dari perspektif tadi. Kita fokus pada perspektif fungsi, kemudian mengapa kemudian lembaga negara independen itu terbentuk. Nah, pertanyaan selanjutnya kan mengapa kemudian lembaga negara independen itu terbentuk. Nah, tadi sudah saya nukil sedikit bahwa keberadaan lembaga negara independen secara latar belakang dibentuk itu karena adanya upaya untuk membentuk satu format baru, organ-organ tertentu, yang jelas dia tidak tergolong sebagai non-governmental organization ya. Karena dalam praktik non-governmental organization juga disematkan fungsi untuk membantu tugas-tugas publik dalam beberapa hal tertentu. Tetapi bedanya antara NGO dengan The Independence Agency itu adalah bahwa The Independence Agency itu pembentukannya, pembiayaannya, itu diserahkan kepada negara. Jadi dia bersumber tetap dari APBN. Hanya sebagai upaya untuk menciptakan karakter dia di luar daripada struktur pemerintahan dalam artian luas ataupun dalam artian sempit, maka komposisi keberadaan anggotanya atau komisionernya itu diidealkan ya, tidak bersumber dari pemerintah. Karena kan kita kembali kepada agenda dasar pembentukan, yakni membuka keran publik profesional untuk masuk dalam satu organ tertentu yang kemudian disematkan fungsi melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Gitu. Nah, sehingga seharusnya kalau kita konsisten, maka keanggotaan daripada Komisi Negara Independen itu tidak boleh, atau idealnya nih, tidak bersumber langsung dari pemerintah, tetapi merupakan bentuk representasi publik begitu dengan karakter demokratisasinya. Jadi itu pertanyaan pertama, jawaban pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam konteks negara ya, ada desakan yang dibangun oleh publik bahwa publik harus ikut. Jadi monopoli kekuasaan negara itu tidak hanya diartikulasikan melalui pelaksanaan fungsi negara oleh organ negara resmi, gitu, tetapi juga oleh masyarakat secara langsung. Nah, bertalian isunya dengan karakter daripada lembaga negara independen pertama tadi yang saya sebutkan, bahwa mestinya ada konsistensi untuk membangun komposisi keanggotaan dari Komisi Negara Independen yang tidak bersumber dari pemerintah. Gitu. Karena memang original intent dari pembentukan Komisi Negara Independen itu adalah memberikan luapan, memberikan respon terhadap luapan keinginan publik dalam keikutsertaan mereka
khususnya pada pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Kurang lebih demikian kalau untuk komposisi lembaga negara independennya. Nah, kalau untuk bagaimana KPK dipandang di dalam sistem ketatanegaraan itu baik. sendiri, Bang? Nah, kalau kita bicara lebih lanjut tentang KPK ya, tentu kita bicara sejarah panjang. Karena ide untuk mengkonstruksi lembaga anti rasuah itu sebenarnya tidak hadir saja melalui KPK. Sudah ada beberapa lembaga-lembaga pendahulu yang sebenarnya mengusung agenda sama. Tetapi hal tersebut kemudian dipertegas melalui keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang meletakkan keberadaan suatu komisi yang secara leg spesialis diformat untuk mempercepat, untuk mendukung, mensupervisi pelaksanaan proses hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Kalau kita lihat konsideran undang-undang tindak pidana korupsi sebelumnya kan kita akan bisa menemukan di situ bahwa KPK ini dibentuk sebagai upaya menanggapi suatu keadaan di mana ya lembaga negara hukum konvensional. Kita tahu kepolisian, kejaksaan, lembaga negara hukum konvensional dalam tidak begitu maksimal dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan anti korupsi, maka keberadaan KPK hadir di situ sebagai upaya untuk mensupport, menstimulasi kerja-kerja penanganan tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, maka sebenarnya KPK kan tergolong state auxiliary. Dia membantu pelaksanaan kekuasaan lembaga sebelumnya. Walaupun sebenarnya kepolisian dan kejaksaan juga harus kita anggap sebagai state auxiliary, karena keberadaan kedua lembaga negara tersebut yang membantu kekuasaan kehakiman gitu. Nah, di sisi lain KPK hadir membantu kepolisian dan kejaksaan, sehingga secara karakteristik fungsi melekatlah betul di situ bahwa KPK itu melaksanakan state auxiliary. Nah, dengan demikian maka KPK sebenarnya memenuhi satu karakter dari lembaga negara independen tersebut. Pertama, dia membantu pelaksanaan kekuasaan utama. Kemudian yang kedua, KPK itu secara eksistensi sebenarnya, secara eksistensialis tidak boleh dianggap berada di bawah cabang kekuasaan manapun. Karena pada dasarnya KPK itu hadir sebagai bentuk daripada jawaban keraguan publik terhadap lembaga negara konvensional dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga kalau kita pun lihat dari komposisinya ya di awal-awal berdiri waktu itu, maka sebenarnya kan kurang lebih hampir mayoritas dari komisioner KPK itu tidak bersumber dari pemerintah. Mereka bersumber dari pihak publik. Nah, berarti memang di awal pembentukannya, agenda pembentukannya itu memang mengarah kepada upaya untuk mensematkan posisi The Independence Agency pada KPK. Nah, kekeliruan itu terjadi kemudian ketika kita memaknai KPK harus berada secara struktural di bawah cabang kekuasaan tertentu. Nah, ini sebenarnya letak kekeliruan kita. Dan letak kejanggalan berpikir itu bukan karena saja melihat posisi KPK ya, tetapi karena pada dasarnya kita tidak konsisten dalam memformat lembaga negara independen sebagaimana konstruksi teori menjelaskan hal tersebut. Nah, tetapi saya kembali ke pertanyaan Yesi tadi bahwa KPK ini posisinya seperti apa sih ya? Kalau kita mau lihat dari segi karakter, dari segi fungsi, maka sebenarnya KPK itu sama dengan lembaga negara independen lainnya ya. Meskipun KPK keberadaannya tidak secara leg spesialis disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Karena ada beberapa lembaga negara yang sebenarnya state auxiliary juga, tetapi disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Contoh Komisi Yudisial, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan. Itu meskipun tergolong sebagai lembaga tinggi negara, tetapi secara karakteristik fungsinya itu sebenarnya tergolong sebagai state auxiliary gitu. Nah, ketika kita fokus melihat fungsinya, maka berarti KPK tergolong sebagai state auxiliary atas dalil bahwa KPK itu membantu pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara tidak langsung ya, melalui bentuk supervisi terhadap kinerja pemberantasan korupsi yang selama ini dianggap tidak maksimal dilakukan oleh lembaga negara konvensional lainnya, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Kurang lebih begitu. Nah, seperti yang Abang tadi katakan bahwasanya seharusnya lembaga KPK ini dia tidak boleh berada di salah satu rumpun eksekutif. Dalam salah satu rumpun kekuasaan. Meskipun itu eksekutif. Nah,
di Undang-Undang KPK yang terbaru ini, yaitu Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, di situ dijelaskan secara eksplisit bahwasanya KPK ini berada di bawah rumpun eksekutif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Abang terkait hal itu sendiri? Saya sebenarnya dalam menilai keberadaan lembaga negara itu apakah dia berada pada struktur mana, itu selalu menggunakan terminologi sumber kewenangannya. Kalau kita lihat dalam teori-teori kelembagaan negara, kan ada lembaga negara yang mendapatkan kewenangannya secara langsung melalui Undang-Undang Dasar, ada juga lembaga negara yang mendapatkan kewenangannya bersumber dari undang-undang, dan ada juga lembaga negara yang mendapatkan kewenangannya dari peraturan di bawah undang-undang. Nah, mengapa kemudian pertanyaan itu saya jawab melalui pendekatan ini? Karena sumber kewenangan, itu akan mempengaruhi bentuk responsibility, bentuk pertanggungjawaban, dan bentuk hubungan kekuasaan antara masing-masing lembaga negara. Apakah dia sifatnya konsolidatif atau dia sifatnya koordinatif. Nah, kalau kemudian, kenapa ketika saya dipertanyakan KPK itu mestinya tidak berada di bawah eksekutif ya, atau misalnya kalau KPK di bawah eksekutif, bagaimana pendapat saya? Saya mengatakan bahwa secara teoretik seharusnya KPK tidak berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Ada beberapa alasan mendasar mengapa KPK tidak harus ditempatkan di bawah struktur eksekutif. Maksud saya gini, penempatan struktur itu kemudian tidak selamanya akan berdampak pada penilaian terhadap fungsi, tetapi seharusnya untuk menilai dia harus berada di mana, kita harus lihat sumber kewenangannya itu dari apa. Apalagi sifatnya komisi lembaga negara independen ya, atau lembaga negara independen ya. Saya beri contoh. Ada lembaga negara yang mendapatkan kewenangannya itu directly dari Undang-Undang Dasar. Meskipun dia adalah lembaga negara independen ya. Contoh BPK, Komisi Judicial, directly mendapatkan kewenangannya langsung dari Undang-Undang Dasar. Meskipun dia lembaga negara independen. Maka tidaklah tepat ketika KY, Komisi Judicial, dan BPK dinilai berada di cabang kekuasaan tertentu. Karena kewenangannya langsung dari Undang-Undang Dasar. Begitupun juga dengan lembaga negara independen yang mendapatkan kewenangannya itu dari undang-undang. Contoh, KPK kan mendapatkan kewenangan dari undang-undang. Maka seharusnya tidak perlulah dianggap KPK itu berada di bawah cabang kekuasaan mana, kecuali komisi independen tersebut atau lembaga negara independen itu berada di bawah mendapatkan kewenangan dari peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Saya mencatat di sini ada beberapa lembaga negara, khususnya ya lembaga negara independen yang sebenarnya mendapatkan kewenangan dari peraturan di bawah undang-undang. Misalnya nih, ada misalnya seperti lembaga negara yang berada di bawah undang-undang ya, yang mendapatkan kewenangannya melalui keputusan presiden, seperti Komisi Hukum Nasional, kemudian Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Dewan Maritim Nasional, Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Pengembangan Usaha Nasional. Itu semuanya merupakan lembaga negara, komisi negara independen yang sumber kewenangannya bersumber di bawah dari undang-undang. Kalau lembaga-lembaga tadi yang notabene mendapatkan kewenangan melalui keputusan presiden, wajar ditempatkan di bawah eksekutif. Ya kenapa? Karena sumber kewenangannya keputusan presiden. Nah sekarang, KPK mendapatkan kewenangan dari mana? KPK mendapatkan kewenangan dari undang-undang. Apakah tepat kemudian kita menempatkan KPK di bawah eksekutif? Itu pertanyaan mendasar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita lupa ya bahwa KPK itu secara tidak langsung merupakan lembaga negara yang membantu pelaksanaan kekuasaan kehakiman loh. Sifat kemandirian, kemudian sifat kemerdekaan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu merupakan pesan konstitusional. Sehingga seharusnya setiap lembaga negara yang secara fungsional membantu pelaksanaan kekuasaan kehakiman mestinya dimaknai sebagai lembaga negara yang tidak boleh berada di bawah struktur kekuasaan apapun. Saya garis bawahi,
ketika lembaga tersebut memiliki fungsi membantu kekuasaan kehakiman, maka dalam implementasi fungsi membantu kekuasaan kehakiman itu tidak tepat lembaga negara ini ditempatkan di bawah cabang kekuasaan manapun. Apalagi cabang kekuasaan eksekutif. Doktrin semacam itu kan kita kembali kepada perdebatan antara John Locke dan Baron de Montesquieu kan, dalam penempatan cabang kekuasaan ketiga. John Locke kemudian berpendapat federatif yang ketiga, eksekutif, yudikatif itu bisa dibawa eksekutif. Nah, Baron de Montesquieu menolak, tidak boleh cabang kekuasaan yudikatif dibawa eksekutif. Mengapa? Dalilnya sederhana. Jika kemudian misalnya eksekutif melakukan pelanggaran hukum, bagaimana objektivitas daripada yudikatif dalam melakukan penegakan keadilan misalnya, apabila ternyata atasan daripada penyelenggara kekuasaan yudikatif itu dalam hal ini eksekutif melakukan pelanggaran hukum gitu. Nah, jadi dalil kedua yang mendasari mengapa kita tidak sependapat ketika KPK ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif, salah satunya itu ialah bahwa fungsi yang dimiliki oleh KPK secara tidak langsung membantu pelaksanaan kekuasaan kehakiman selama berkenaan dengan pelaksanaan fungsi tersebut ya, bukan berkenaan berkonotasi struktur. Selama berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman, maka tetap harus dijamin kemandirian, kemerdekaannya. Bentuk penjaminan itu adalah dengan memproteksi kemungkinan adanya intervensi lebih lanjut terhadap penyelenggaraan objektivitas kekuasaan kehakiman tersebut. Ini sebenarnya yang merupakan polemik mendasar. Mengapa sampai kemudian banyak ya pihak, mungkin termasuk saya, yang menolak ketika KPK ditempatkan di bawah eksekutif. Nah, implikasi daripada itu kan sebenarnya kemudian langsung berdampak kepada status yang dimiliki oleh pegawai-pegawai KPK. Lalu kemudian diisyaratkan secara yuridis bahwa pegawai KPK harus di-ASN kan. Kalau persoalan ASN karena berkenaan dengan status tidak masalah. Khawatirnya ketika diberikan status sebagai ASN, lalu dianggap dia secara pure berada di bawah eksekutif. Nah, itu yang khawatir sebenarnya kita. Kalau misalnya di bawah eksekutif ya mungkin saja independensi daripada komisi pemberantasan korupsi itu akan semakin terganggu. Padahal kan kita bisa lihat sejak 15 tahun KPK kemudian berada dalam struktur ketatanegaraan kita, anggota-anggotanya, pegawai-pegawainya juga bersifat mandiri kok. Meskipun ada dari kepolisian kejaksaan ya. Bahkan kita lihat sekarang justru malah yang tidak lulus itu kebanyakan bersumber dari kepolisian juga. Gitu. Tapi kan mereka beralih status sebagai pegawai KPK. Gitu. Dan apakah itu benar secara teori? Iya. Karena pada dasarnya Komisi Negara Independen atau lembaga negara independen itu diisyaratkan secara karakteristik anggotanya, baik komisioner, pegawainya, apa segala macam, itu di luar daripada pegawai pemerintah. Untuk apa sih sebenarnya itu? Untuk menjaga independensi. Kemungkinan adanya infiltrasi pengaruh-pengaruh yang lain. Sehingga pelaksanaan fungsi membantunya KPK dalam kekuasaan kehakiman itu bisa mengalami turbulensi misalnya. Kurang lebih seperti itu, guys. Jadi misalnya ketika pegawai KPK ini dia dialihfungsikan menjadi aparatur sipil negara, apakah itu juga bagian administrasi pengalihan statusnya itu bagaimana, Bang? Ya, berarti dia harus mengikuti proses bagaimana alih status sebagai KPK, sebagai ASN. Misalkan kalau kita lihat kalau bagaimana ya umumnya kita gitu, kalau mau jadi ASN ya ikut CAT, gitu. Computer Assessment Test gitu. Makanya kan kemarin pegawai-pegawai KPK juga yang selama ini sudah menjadi pegawai dalam tanda petik ya pegawai tetap KPK kembali untuk diarahkan mengikuti tes wawasan kebangsaan. Nah, di situ kemudian memunculkan kontroversi baru karena ada beberapa pegawai-pegawai KPK yang selama ini dianggap ujung tombak ya atau punya kontribusi yang besar dalam penyelenggaraan fungsi penindakan terhadap tindak pidana korupsi itu yang dianggap tidak lulus TWK gitu. Ini kan banyak pihak yang kemudian berpendapat hal ini merupakan soft strategi untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak kompromi.
terhadap kepentingan arus besar. Gitu. Sehingga banyak pihak yang menganggap hal ini merupakan konspirasi untuk melenyapkan beberapa orang yang dianggap tidak bisa kooperatif dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi itu kan isu-isu publik yang harus membutuhkan pendalaman lebih jauh. Kita tidak boleh, meskipun ada kecenderungan pemikiran ke sana, tetapi kita tidak boleh langsung secara mutatis mutandis mengatakan hal tersebut benar adanya. Kita harus membuktikan lebih jauh. Karena khawatirnya kita tidak boleh mendakwa seseorang aktori in convit probatio. Kalau kita sudah mendakwa seseorang, maka kita berkewajiban membuktikan. Gitu. Kurang lebih begitu. Nah Bang, untuk pertanyaan selanjutnya yang memang ini yang sangat hangat diperbincangkan di publik terkait tes TWK itu sendiri. Nah, apakah pegawai KPK yang tidak lolos TWK ini kita anggap sebagai tidak Pancasilais? Silakan. Kalau itu sih, itu kita terlalu a priori ya, terlalu utopis kita menganggap demikian. Gitu. Karena saya tidak bisa menemukan relevansinya ya. Tidak lulus tes wawasan kebangsaan, kemudian serta-merta dianggap tidak Pancasilais tuh. Dalil argumentasinya apa sih? Sementara kalau kita lihat kemarin klarifikasi dari pegawai-pegawai 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, itu pertanyaannya pertama ya tidak ada seputar pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pertanyaannya itu tidak berkenaan secara langsung dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila gitu. Justru pertanyaannya lebih kepada apakah yang Anda akan dahulukan Al-Qur'an atau Pancasila. Waduh, ini kan pertanyaan yang dilematis nih. Kalau saya secara pribadi ketika dipertanyakan pertanyaan itu saya menjawab dua hal, menjawab dua perspektif. Dalam kedudukan saya sebagai warga negara Indonesia, maka saya akan menjadikan Pancasila sebagai filosofis Grundgesetz kita. Kita akan berpegang kepada Pancasila sebagai pandangan falsafah kita dalam kedudukan berbangsa. Tapi dalam konsepsi keagamaan, tunggu dulu, Al-Quran itu kitab suci. Beriman kepada Quran itu salah satu bentuk rukun iman. Sehingga, kalau kemudian dikatakan bahwa tidak lulus TWK, lalu tidak Pancasilais, berarti banyak loh ini di Indonesia yang tidak Pancasilais. Bukan saja 75 pegawai KPK. Semua orang yang tes ASN yang tidak lulus TWK, berarti mereka tidak Pancasilais. Ini kan relevansi pemikirannya yang menurut saya terjebak dalam lompatan berpikir yang terlalu jauh dan justru malah ambruk terjerembab ke dalam fallacy of thinking, kesesatan berpikir. Karena dalil argumentatif yang membenarkan bahwa tidak lulus TWK kemudian menjadi tidak serta-merta menjadi tidak Pancasilais menurut saya perlu untuk dikaji lebih dalam. Apalagi ya, kalau kita lihat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini adalah beberapa pegawai KPK yang punya kredibilitas baik selama ini dalam melakukan fungsi-fungsi penyidikan penuntutan. Apakah independensi mereka, kemudian kontribusi mereka, idealisme mereka selama 15 tahun kurang lebih mereka menjadi pegawai KPK tanpa status ASN itu kemudian menunjukkan mereka tidak pro terhadap Pancasila atau bagaimana, itu kan menjadi suatu hal yang abstrak untuk bisa kita justified secara lebih sepihak gitu. Kurang lebih begitu. Nah, baik, itulah tadi sedikit pembahasan panjang lebar terkait tema kita pada hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini yang pertama itu bahwasanya lembaga negara independen merupakan bentuk keterbukaan negara guna melibatkan partisipasi publik. Nah, ya kemudian yang kedua, lembaga negara independen ini tidak berada di cabang manapun, tidak berada di cabang khususnya eksekutif. Nah, ketika itu berfokus kepada fungsinya. Kemudian yang ketiga, KPK seharusnya tidak berada di bawah rumpun cabang manapun ketika itu berkaitan dengan fungsi penegakan hukumnya. Nah, kemudian terkait pembahasan apakah tidak lulus TWK,
kita anggap tidak Pancasilais merupakan Kalau menurut kesesatan saya gitu. sih lompatan berpikir yang terlalu jauh dan tidak berdalil secara sistematis, karena argumentasinya itu masih mengawang-awang untuk bisa menilai itu. Baik. Kemudian Bang, kita juga membuka adanya Q&A di media sosial. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait tema kita hari ini. Nah, pertanyaan pertama ini dari salah satu mahasiswa Fakultas Hukum, yakni Anto Madusila. Dia bertanya mengenai secara teori, apakah salah tindakan pemerintah atau DPR dalam membentuk undang-undang untuk memerintahkan pegawai KPK untuk menjadi ASN? Secara teori ya, apakah salah kalau misalnya kebijakan politik hukum kita itu mengarahkan pegawai KPK menjadi ASN? Tadi itu saya katakan sejak awal ya, kenapa pegawai KPK itu kemudian diharuskan menjadi ASN? Salah satunya karena kerancuan kita dalam meletakkan lembaga negara independen, serta konsistensi kita dalam mengimplementasikan konsep lembaga negara independen tersebut. Tadi saya sudah uraikan bahwa salah satu hal yang melatar belakangi dibentuknya lembaga negara independen ini ialah mencoba untuk melibatkan masyarakat di luar daripada pemerintah untuk ikut serta melaksanakan fungsi-fungsi publik. Nah, olehnya kemudian pegawai KPK itu, pegawai Komisi Negara Independen atau lembaga negara independen diidealkan tidak bersumber dari pemerintah. Karena memang ruangnya adalah untuk menyediakan disediakan ruang itu untuk publik ikut berpartisipasi dalam melakukan fungsi-fungsi publik. Meskipun mereka tidak bersumber dari pemerintah. Jadi kalau pertanyaannya secara teoretik apakah tidak tepat? Iya, tidak tepat. Karena hal tersebut mengingkari dari karakter dan latar belakang dibentuknya lembaga negara independen pada komposisi pemikiran terhadap konstruksi kenegaraan, konstruksi lembaga negara pasca negara hukum modern memasuki masa kontemporer seperti sekarang. Seharusnya, jika kita konsisten pada teori, pegawai KPK itu tidak perlu di-ASN kan? Mengingat memang tujuan daripada atau hal yang melatar belakangi dibentuknya lembaga negara independen itu ialah agar masyarakat, agar publik bisa terlibat dalam kerja-kerja pemerintah dalam artian luas tanpa harus menjadi bagian daripada pemerintah. Artinya, pegawai-pegawai lembaga negara independen bisa saja tidak bersumber dari pemerintah. Yang penting memiliki kredibilitas, memiliki kemampuan, memiliki pemikiran yang searah dengan tujuan dibentuknya lembaga negara independen tersebut. Kalau kemudian dipertanyakan, apakah keliru secara teori? Iya. Kalau kita kembali kepada hal yang melatar belakangi terbentuknya lembaga negara independen. Seharusnya pegawai KPK tidak perlu di-ASN-kan. Karena menyalahi atau terjebak dalam disorientasi fungsi yang dimiliki, yang selama ini menjadi senyawa pemikiran dalam latar belakang pembentukan Komisi Negara Independen dalam artian lebih luas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum juga Bang, atas nama Hakim Rianta. Nah, dia menanyakan terkait dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana diatur, tentu akan berpotensi menggusur independensi lembaga KPK itu sendiri, karena statusnya sebagai ASN harus lebih berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya. Nah, jika demikian, langkah apa yang harusnya ditempuh KPK? Karena kalau tidak salah permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 19 ini, itu pun ditolak oleh MK itu sendiri, Bang. Ya, itu agak dilematis ya. Langkah apa yang harus ditempuh? Kita sudah melakukan judicial review, judicial constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya tidak mendalami betul bagaimana konstruksi pikir judicial review-nya itu kemarin. Apakah juga berkaitan dengan penempatan status sebagai ASN. Kita sebenarnya ini menjadi PR besar ya bagi kita semua
terutama bagi kita ini yang berkecimpung di scientific community berkenaan dengan ilmu hukum, perlu mungkin kita mendorong pemikiran-pemikiran baru sehingga rekonstruksi daripada penempatan lembaga negara independen, bukan saja KPK ya, keseluruhan, itu betul-betul kembali kepada teori sebagaimana mestinya. Dengan kembalinya kita secara kafah pada teori, maka tentu karetnya melebarnya pemikiran-pemikiran mengenai lembaga negara tersebut bisa dirapikan kembali kepada fungsi teori ya. Pada dasarnya teori itu diformulasi untuk menjaga agar eksperimentasi kita tidak terlalu overlapping. Nah, kita perlu untuk mendorong penelitian-penelitian lebih lanjut yang kemudian juga kita tuangkan dalam output-output yang lebih konstruktif, misalnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat sehingga pola pemikiran ini tidak saja sampai di kita, tetapi juga tersebar kepada masyarakat, sehingga yang dibangun itu adalah kesadaran umum menyangkut keberadaan lembaga negara independen, dalam hal ini juga termasuk KPK. Kalau kemudian dipertanyakan upaya hukum apa yang bisa kita lakukan, saya pikir hanya itu yang kita bisa upayakan sekarang, yakni kita coba bangun gerakan itu dari kelompok-kelompok akademik, dari penelitian-penelitian yang tervalidasi, terverifikasi, lalu kemudian kita mendorong itu sebagai suatu kebijakan baru dalam dimensi politik hukum kita. Sehingga saya tidak hanya melihat KPK saja, tetapi juga melihat lembaga negara independen yang lebih luas. Tidak saja KPK, tetapi juga kepada semua lembaga negara independen. Kita kembali menempatkan, mereposisi lembaga negara kita, termasuk lembaga negara independen atau di Independence Agency, sesuai dengan komposisi teori yang ada. Tujuannya adalah agar lalu lintas pemikiran, baik pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dari masing-masing lembaga negara itu bisa tertata secara baik. Nah, mungkin perlu untuk mendorong pengakuan keberadaan lembaga negara independen secara lex specialis di dalam Undang-Undang Dasar, agar keberadaan lembaga negara independen secara umum ya mendapatkan kedudukan secara konstitusional. Ya, sebagaimana kita paham bahwa konstitusi itu merupakan dokumen yang turut mempertegas adanya pengakuan terhadap pemisahan kekuasaan. Kalau kemudian kita merasa bahwa lembaga negara independen itu merupakan salah satu daripada pecahan cabang kekuasaan pada negara hukum kontemporer, maka pengakuan terhadap keberadaannya pun sebenarnya harus dikonstitusionalkan. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi eksperimentasi yang terlalu variatif dan terlalu melebar semacam ini. Gitu. Agar kita punya acuan yang kuat mengenai bagaimana pengakuan terhadap suatu lembaga negara independen dimaksud. Nah, sehingga apa yang terjadi pada KPK sekarang itu mungkin saja kemudian bisa kita dorong perubahannya melalui kebijakan hukum, melalui dimensi politik hukum ke depan. Tetapi semuanya harus berbasis kepada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, terutama kembali kepada konstruksi teori, agar keberadaan lembaga negara independen kita itu tidak lagi menjadi, maaf dalam tanda petik, bentuk kong kali kong politik dalam keberadaan eksistensi kelembagaannya maupun pelaksanaan fungsinya ke depan. Kurang lebih begitu. Baik, sedikit singkat sambungan dari pertanyaan ini Bang, bagaimana kedudukan hukum dari putusan MK itu sendiri Bang? Apakah ini mengesampingkan? Putusan MK ya bersifat final and binding. Putusan MK itu berkarakter layaknya undang-undang. Ketika putusan MK itu sudah diucapkan, maka berlaku saat itu juga. Dengan demikian, ketika ada putusan MK berkenaan dengan KPK, maka ya berarti putusan tersebut dianggap memiliki senyawa konstitusional yang wajib untuk dipatuhi. Ya. Kurang lebih demikian. Oke, baik. Menarik perbincangan kita hari ini terkait KPK itu sendiri. Nah, itulah tadi perbincangan dengan Bang Taufik terkait KPK. Semoga podcast dari Pusat Kajian Konstitusi ini dapat menambah wawasan serta memperluas cakrawala berpikir teman-teman sekalian, baik itu mahasiswa hukum maupun masyarakat luas. Nah,
teman-teman untuk menonton atau memantau channel dari Pusat Kajian Konstitusi. Alamatnya itu silakan like, subscribe, serta komen Pusako FH-UHO. Don't forget to like and subscribe. Dan kami seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak Bang untuk ilmu yang diberikan, ilmu yang sangat luar biasa diberikan kita pada hari ini. Baik, saya Yesuniati dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konstitusi.